bantal yang tidak seharusnya ada. Hujan baru saja berhenti ketika detektif Ardan Wijaya tiba di kompleks apartemen modern yang berdiri di tengah pusat kota Lembah Aurena. Malam itu masih menyisakan aroma aspal basah dan dingin khas pegunungan yang memeluk seluruh bangunan. Unit 18B, tempat kejadian, berada di sisi timur lantai 8, menghadap lembah kecil yang biasanya menjadi titik favorit para penghuni untuk menikmati matahari pagi. Sayangnya, malam itu kehangatan apapun telah hilang sejak ditemukannya tubuh seorang perempuan muda bernama Fania Reksaputra, terbujur kaku di samping tempat tidurnya. Ardan memasuki ruangan perlahan, memperhatikan setiap detail seolah sedang membaca halaman pertama dari buku yang belum pernah dikenalnya. Cahaya kuning redup dari lampu kamar menciptakan bayangan yang panjang dari furnitur, namun tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tak ada pecahan kaca, benda terbalik, atau jejak langkah yang menodai lantai kayu. Semuanya terlalu bersih untuk sebuah kematian mendadak. Sersan Lira Maheswari telah tiba lebih dulu dan berdiri dekat tubuh korban. Ia menunjukkan posisi tubuh Fania yang tampak seperti jatuh setelah kehilangan keseimbangan. Namun yang membuat keduanya heran adalah bantal hijau zaitun yang tergeletak tidak jauh dari kepala korban. Warnanya lembut dan polos, tetapi ada sesuatu yang janggal. Bagian permukaannya tampak disisipi serat tipis berwarna keperakan, sangat halus dan terjebak di jahitan pinggir bantal. Ardan berjongkok, menyentuh tepi serat itu dengan sarung tangannya. Wujudnya tak mirip rambut manusia, tidak juga seperti serpihan kain lazim. Serat itu lebih elastis, sedikit berkilau jika terkena cahaya. Terlalu asing untuk benda rumah tangga biasa. Ia meminta tim forensik mengamankan bantal itu sebagai barang bukti prioritas. Kamar Fania sendiri tertata rapi. Di meja riasnya masih ada beberapa sketsa desain interior yang setengah jadi, seolah korban baru saja bekerja sebelum kejadian. Tidak ada indikasi bahwa pembunuhan dilakukan dengan kekerasan terbuka. Namun tanda merah samar di sisi leher korban mengisyaratkan bahwa tekanan kuat telah diberikan dari belakang, kemungkinan besar menggunakan benda empuk seperti bantal. Pembunuh memilih metode yang tidak menimbulkan kebisingan. Ardan memeriksa apartemen lebih jauh. Tidak ada jejak kaki asing. Tidak ada sidik jari yang mencurigakan selain milik penghuni sendiri. Semua pintu dan jendela terkunci dari dalam. Satu-satunya jalan masuk mungkin hanya melalui sistem akses elektronik lantai, yang berarti pelaku memiliki izin atau mengenal korban. Namun bagi Ardan, teka-teki itu justru bertumpu pada hal yang jauh lebih kecil, serat aneh pada bantal. Teksturnya terlalu unik untuk ditemukan di toko furnitur biasa. Serat itu tampak seperti potongan dari material yang digunakan dalam studio kreatif atau industri tertentu. Benda yang dibuat khusus, bukan sesuatu yang bisa ditemukan oleh sembarang orang. Ia kemudian menelusuri barang-barang korban. Arsip pekerjaan Fania sebagian besar berkaitan dengan dekorasi ruang kantor, butik, dan beberapa proyek rumah pribadi. Tidak ada yang menunjukkan ancaman atau konflik. Tetapi ketika Ardan membuka laci terakhir meja kerja, ia menemukan folder berisi beberapa foto ruangan proyek terbaru Fania. Dalam salah satu foto, terlihat seorang pria yang berdiri di belakang pot tanaman, seolah tidak sengaja tertangkap kamera. Wajahnya samar, namun kemeja yang dikenakannya memiliki serat keperakan halus yang tampak memantulkan cahaya. Ardan menatap foto itu cukup lama sebelum menyimpannya dalam kantong bukti. Pria itu bukan klien resmi. Namanya tidak tercantum dalam berkas desain. Namun bantal dengan serat aneh yang ditemukan di kamar identik dengan apa yang menempel di bajunya. Petunjuk kecil itu menjadi pintu pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Dalam hati, Ardan merasa bahwa kasus ini bukan sekadar pembunuhan impulsif. Ada sesuatu yang direncanakan, disembunyikan, dan jejaknya ditinggalkan dalam bentuk paling sederhana. Satu helai serat yang menempel pada bantal. Dan serat itu, menurut insting Ardan, tidak hanya akan membawa mereka pada pelaku, tetapi pada sebuah nama yang sama sekali tidak terduga. Jejak serat yang tidak pernah berbohong. Pagi berikutnya, langit lembah Aurena memutih oleh kabut lembut yang turun dari puncak pegunungan. Detektif Ardan berjalan memasuki kantor forensik kriminal, membawa rasa penasaran yang semakin menguat sejak pertama kali melihat serat keperakan itu. Ia tahu bahwa sesuatu yang tampak sepele seringkali menjadi penentu arah dari sebuah penyelidikan. Dan malam sebelumnya ia telah melihat cukup bukti untuk percaya bahwa serat itu bukan sekadar tempelan kebetulan. Tim forensik sudah memisahkan beberapa serpihan dari bantal Fania. Bentuknya tipis, lentur,
dan memantulkan cahaya dengan cara yang tidak biasa. Setelah diperiksa lebih dalam, barulah diketahui bahwa serat itu adalah microfiber sintetis kelas industri, bukan yang umum dipakai dalam produk rumah tangga. Komposisinya mirip bahan yang digunakan dalam perlengkapan perlindungan laboratorium atau bahan testing prototipe tekstil, yang artinya seseorang yang memiliki akses ke fasilitas penelitian atau manufaktur tertentu mungkin terlibat. Ardan mengingat foto samar pria yang tak sengaja tertangkap dalam proyek desain Fania. Kemejanya memiliki pola anyaman halus yang mirip arah serat keperakan itu. Jika benar, maka baju itu kemungkinan bukan pakaian komersial melainkan seragam internal. Tekanan yang muncul kemudian sangat jelas. Pria itu bukan pengunjung biasa. Ia seseorang yang bekerja dalam lingkaran industri khusus. Sersan Lira membawa kabar tambahan dari hasil pencarian latar pekerjaan korban. Rupanya, 2 minggu sebelum kematian, Fania sedang mengerjakan proyek dekorasi ruang presentasi untuk perusahaan teknologi tekstil Lunaris Fiberlab, sebuah perusahaan yang dikenal merancang material serat mikro eksperimental. Fania ditugaskan menata ruang demo baru mereka, yang berarti ia sempat berinteraksi dengan beberapa staf internal. Namanya tidak tercantum sebagai pihak yang terlibat konflik, tetapi daftar staf perusahaan itu menunjukkan sesuatu yang menarik. Hanya 3 divisi yang menggunakan serat mikro keperakan sebagai bahan uji produk, dan semua divisi tersebut memiliki akses ke ruang demo tempat foto itu diambil. Ardan menatap daftar itu perlahan, memperhatikan setiap nama. Ia tidak mengenali satu pun. Namun satu detail membuatnya berhenti cukup lama. Divisi riset prototipe memiliki aturan unik mengenai seragam kerja, seragam yang wajib disertai lapisan serat mikro khusus untuk pengujian ketahanan tekstil. Dengan kata lain, siapapun staf yang mengenakan seragam prototipe pasti membawa jejak serat yang sama seperti yang ditemukan pada bantal. Semakin jelas bahwa serat itu tidak hanya mengarahkan mereka pada perusahaan, tetapi pada orang tertentu di dalamnya. Kini Ardan ingin mengetahui hubungan antara Fania dan perusahaan tersebut. Ia kembali memeriksa materi proyek desain interior yang pernah dikerjakan Fania. Dalam salah satu dokumen, terdapat catatan singkat Fania tentang adanya pengunjung internal yang kerap datang lebih dari jadwal, seolah melakukan inspeksi diam-diam terhadap setiap perubahan ruangan. Catatan itu hanya menyebut satu petunjuk kecil, pria dengan catatan revisi berlebih. Catatan itu menciptakan gambaran samar tentang seseorang yang perfeksionis, mungkin obsesif, atau mungkin sedang memastikan sesuatu tidak diketahui publik. Ardan mulai merangkai semuanya. Serat pada bantal, seragam yang digunakan karyawan divisi prototipe, pria misterius yang tertangkap foto, dan catatan revisi berlebih dari korban. Semua itu menunjukkan bahwa korban mungkin mengetahui sesuatu yang tidak boleh ia ketahui. Namun, muncul pertanyaan baru. Apa yang sedang disembunyikan oleh seseorang di balik proyek desain ruang demo? Sore itu, Ardan dan Lira mengunjungi Lunaris Fiberlab. Perusahaan itu tampak bersih, modern, dan berdinding kaca tebal dengan logo berwarna biru yang menunjukkan kesan profesional. Namun suasana di dalamnya terasa berbeda. Terlalu sunyi untuk ukuran perusahaan yang sedang tumbuh pesat. Beberapa pegawai melintas dengan wajah lelah, mungkin terbiasa bekerja hingga larut untuk menyelesaikan pengembangan produk. Dengan izin surat investigasi, Ardan meminta daftar nama seluruh staf divisi prototipe yang berada di ruang demo saat Fania bekerja. Pihak manajemen memberikan data itu dengan raut gugup. Ada 4 nama yang muncul. Tidak ada satupun yang dikenal Ardan. Tapi satu nama di daftar itu langsung menarik perhatiannya. Sebuah nama yang muncul dengan tanda kecil di ujung daftar, seperti catatan tambahan atau staf yang baru bergabung. Nama itu adalah Davin Mardiaputra. Ardan merasakan sesuatu yang aneh ketika membaca nama itu. Ia tidak tahu kenapa, namun rasanya seperti sesuatu yang pernah ia dengar. Davin termasuk anggota tim yang bertugas melakukan pengecekan teknis pada material mikro. Ia jarang muncul dalam foto perusahaan, jarang terlibat dalam banyak event, namun selalu ada dalam laporan hasil pengujian prototipe. Jejak kehadirannya selalu tipis, hampir seperti serat yang mereka cari. Untuk pertama kalinya sejak kasus dimulai, jalur penyelidikan mulai membentuk arah yang jelas. Serat itu bukan sekadar petunjuk, ia adalah tanda tangan seseorang. Dan nama itu, Davin Mardiaputra, kini mulai muncul sebagai sosok yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga membawa cerita yang jauh lebih dalam daripada sekadar jejak mikro pada sebuah bantal. Nama yang muncul dari balik bayangan. Kantor pusat Lunaris Fiberlab tampak tenang dari luar,
Tetapi di balik dinding kaca itu, Ardan merasakan riak ketidaknyamanan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin karena setiap petunjuk yang ia kumpulkan mengarah pada satu orang yang namanya bahkan belum pernah ia dengar sebelumnya. Davin Mardiaputra. Dari 4 nama staf prototipe yang berada di ruang demo selama proyek Vania, hanya Davin yang memiliki catatan kerja yang terlalu bersih, terlalu teratur, dan hampir tidak meninggalkan jejak personal. Tidak ada foto dirinya dalam acara perusahaan, tidak ada unggahan yang menyebutnya, dan keberadaannya seolah hanya tercatat pada dokumen internal. Pada perusahaan yang rutin melakukan publikasi, seseorang yang terlalu tidak terlihat justru menjadi sangat mencurigakan. Ardan menyelidiki ruang demo tempat Vania terakhir bekerja. Ruangan itu tampak seperti laboratorium mini dengan panel dinding yang menampilkan material uji kelas industri. Setiap permukaan tampak steril, disusun secara matematis seolah tak boleh ada kesalahan sedikitpun. Di sisi ruangan terdapat kabinet berisi sampel serat, dan disitulah Ardan menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Di rak paling bawah, terselip kain prototipe berwarna abu keperakan dengan bentuk yang tidak sama dengan sampel lain. Ketika ia mengambilnya, bahan itu memantulkan cahaya lembut dengan pola tenun yang identik dengan serat yang ditemukan di bantal Vania. Jika serat itu benar berasal dari material eksperimental, maka pelaku membawa bahan tersebut keluar dari area prototipe tanpa izin, pelanggaran yang cukup besar bagi seorang staf. Ardan menghubungi bagian kepegawaian untuk memeriksa riwayat bekerja Davin. Yang ia temukan justru semakin aneh. Davin baru bergabung 6 bulan lalu dengan rekomendasi langsung dari salah satu direktur proyek. Tidak ada catatan universitas yang lengkap, tidak ada portofolio publik, dan semua data mengenai dirinya bersifat internal. Seolah-olah seluruh identitasnya dimulai saat ia masuk ke perusahaan itu, seperti seseorang yang tidak ingin masa lalunya diketahui siapapun. Sersan Lira kemudian membawa kabar dari tetangga apartemen Vania. Beberapa minggu sebelum kematiannya, Vania pernah terlihat berdebat dengan seorang pria di lorong lantai 8. Tidak jelas apa yang diperdebatkan, tetapi pria itu mengenakan kemeja dengan kilap halus, dan wajahnya tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kesaksian itu mungkin samar, namun semakin memperkuat bahwa pelaku mengenal korban cukup dekat untuk datang ke apartemennya. Ardan melanjutkan pencarian dengan meninjau email proyek Vania. Pada sebuah folder yang hampir tidak terdeteksi, terdapat satu catatan pengingat untuk dirinya sendiri. Jika ada yang aneh dengan revisi, cek sumbernya. Jangan biarkan ada yang mengatur ulang pekerjaanku tanpa izin. Kalimat itu membuat Ardan menahan napas sejenak. Vania bukan tipe yang mudah panik. Jika ia menulis sesuatu seperti itu, berarti ia benar-benar merasa seseorang mencoba mengubah detail pekerjaan dengan motif yang tidak sehat. Revisi berlebih bukan masalah desain. Itu masalah kontrol, atau upaya menutup sesuatu. Saat Ardan memadukan semuanya, sebuah pola mulai muncul. Serat unik, seragam divisi prototipe Davin, revisi mencurigakan, kunjungan ke apartemen, kematian. Satu demi satu, setiap petunjuk membentuk bayangan tentang seorang pria yang tidak semestinya berada sedekat itu dengan korban. Tetapi yang membuat Ardan semakin penasaran bukan hanya siapa Davin sebenarnya, melainkan apa yang ia coba lindungi atau sembunyikan. Menjelang sore, Ardan memutuskan untuk mengunjungi alamat tempat tinggal Davin yang tertera dalam berkas kepegawaian perusahaan. Namun ketika ia dan Lira tiba di sebuah rumah kecil di pinggir kota, tempat itu tampak kosong. Tidak ada kendaraan, tidak ada tanda penghuni, dan kotak surat penuh selebaran yang belum diambil. Tetangga sekitar mengatakan bahwa penghuni rumah jarang terlihat pulang, bahkan pintu lampu luar jarang dinyalakan. Yang lebih aneh lagi, ketika Ardan memeriksa unit listrik dan air, penggunaan kedua fasilitas itu sangat rendah, menunjukkan rumah tersebut hampir tidak pernah ditempati. Dengan kata lain, alamat itu mungkin hanya formalitas di atas kertas. Namun sebelum mereka pergi, Ardan menemukan sesuatu yang sangat menentukan. Di sisi pagar belakang terdapat potongan kain keperakan yang tersangkut pada kawat, identik dengan material prototipe. Meski hanya seujung kuku, itu cukup untuk memperjelas satu hal. Davin pernah berada di rumah itu, tetapi tampaknya ia terburu-buru pergi. Dan seseorang yang kabur sebelum penyelidikan dimulai biasanya bukan orang yang tidak bersalah. Ardan menatap rumah itu untuk waktu lama, membiarkan rasa tak yakin mengendap di pikirannya. Ada sesuatu yang tidak selaras. Jejak Davin terlalu bersih, tetapi tindakannya terlalu gelisah. Seolah ia bukan hanya pelaku,
tetapi seseorang yang juga sedang dikejar, mungkin oleh seseorang selain polisi. Satu hal kini pasti, nama yang muncul dari balik bayangan itu bukan hanya mengejutkan. Nama itu membawa Ardan pada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pembunuhan tunggal. Apa yang disembunyikan korban? Malam turun perlahan di kota pegunungan itu ketika Ardan dan Lyra kembali ke kantor untuk merangkum temuan hari itu. Namun semakin mereka menelusuri jejak Davin, semakin jelas pula bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan seorang staf yang bersikap aneh, melainkan sesuatu yang jauh lebih terstruktur. Serat keperakan di bantal Vania bukan hanya menjadi petunjuk, tetapi juga penanda bahwa korban terhubung dengan sesuatu yang tidak sesederhana proyek desain interior. Ardan membuka kembali catatan kerja Vania yang ia temukan sebelumnya. 4 hari sebelum kematiannya, Vania menulis satu catatan kecil yang hampir terlewatkan karena ukurannya yang kecil dan disisipkan di antara halaman sketsa. Ada presentasi yang tidak boleh kusentuh. Tapi kenapa mereka begitu takut jika aku memasang panel itu? Catatan itu menggelitik pikiran Ardan. Panel apa? Mengapa pihak perusahaan peduli sampai takut? Ia memeriksa ulang dokumentasi proyek, melihat gambar denah ruang demo yang dikerjakan Vania, hingga akhirnya menemukan satu halaman yang berbeda, rancangan panel dinding yang belum selesai, diberi kode PX17. Tidak ada catatan tambahan, tidak ada detail, hanya garis besar seperti panel lain. Namun sesuatu terasa janggal. Panel PX17 tidak dicantumkan dalam permintaan resmi perusahaan, padahal seluruh panel lain tercatat jelas kebutuhan desainnya. Ardan seperti tersengat. Jika panel itu tidak masuk dalam daftar permintaan resmi, berarti Vania mengetahuinya dari orang internal, seseorang yang ingin panel itu dipasang tanpa jejak administrasi. Dan jika perusahaan begitu takut ia menyentuh panel tersebut, berarti Vania mungkin mengetahui fungsi atau rahasia yang tidak seharusnya ia tahu. Itu mungkin menjelaskan mengapa ia meninggal tanpa ada tanda perlawanan. Pelaku mengenalnya, dan Vania tidak menduga bahwa orang itu rela membunuh demi menjaga sesuatu. Keesokan harinya, Ardan dan Lyra kembali ke Lunaris Fiber Lab dan meminta akses penuh ke ruang penyimpanan prototipe. Namun saat mereka tiba, suasana terlihat kacau. Beberapa staf sedang memindahkan material dengan terburu-buru, seolah ada pembenahan mendadak. Kepala divisi riset tampak cemas namun berusaha menyembunyikannya. Ketika Ardan meminta akses ke panel PX17, ia menolak dengan alasan panel tersebut bukan bagian dari proyek resmi. Namun sikap defensif yang berlebihan itu semakin membuat semuanya jelas. Panel PX17 memang ada, tetapi disembunyikan. Ardan memerhatikan gerak-gerik staf, dan matanya berhenti pada seseorang yang wajahnya mirip pria di foto proyek Vania. Meski ia tidak yakin 100% karena pria itu bergerak cepat, menghindari tatapan. Ardan mengamati dari jauh. Pria itu membawa kotak sampel berukuran sedang menuju gudang samping. Serat keperakan tampak jelas di ujung lengan seragamnya. Ardan tidak mengejarnya saat itu juga. Belum. Ia harus memastikan sesuatu sebelum mengambil langkah terlalu cepat. Sore hari, Ardan mendapatkan laporan lengkap dari forensik mengenai serat bantal. Ternyata material itu adalah serat isolasi akustik eksperimental, dirancang untuk meredam suara secara ekstrim. Jika bantal itu dimodifikasi dengan material semacam itu, maka metode pembunuhan menjadi masuk akal. Tekanan bantal pada wajah korban tidak menimbulkan suara apapun. Serat itu bukan hanya terselip, melainkan bagian dari bantal yang dipersiapkan. Dengan kata lain, pembunuh membawa bantal khusus itu sendiri, bukan menggunakan bantal milik korban. Pembunuhan ini direncanakan. Ardan mengingat rumah kosong tempat Davin tinggal. Jejak keberangkatan tergesa-gesa. Penggunaan rumah yang hampir nol. Akses ke prototipe. Namun ada satu hal yang benar-benar membuat Ardan berpikir keras. Jika Davin adalah pelaku, mengapa ia meninggalkan jejak sejelas serat prototipe? Orang yang cermat seperti itu seharusnya mengerti risiko. Kecuali, mereka memang ingin polisi mengarah kepada Davin. Ardan mulai merangkai ulang semuanya. Apapun rahasia panel PX17, perusahaan ingin menyimpannya. Vania mengetahuinya. Seseorang tidak ingin itu terjadi. Dan seseorang itu tahu polisi akan memulai penyelidikan. Namun nama Davin muncul terlalu cepat, terlalu mudah. Dan orang yang terlalu mudah ditemukan, seringkali bukan pelaku, melainkan umpan. Ardan mulai menduga bahwa Davin bukan pembunuhnya. Ia mungkin sekadar seseorang yang mengetahui rahasia itu dan terseret dalam kekacauan.
bahwa ia kabur bukan karena rasa bersalah, melainkan karena takut pada seseorang dari dalam perusahaan yang jauh lebih berbahaya. Jika benar, maka pembunuh sebenarnya adalah seseorang yang mengenal struktur perusahaan, memahami akses prototipe, dan memiliki kepentingan besar menjaga panel PX-17 tidak pernah diketahui publik. Malam itu, Ardan menatap dinding investigasi yang penuh catatan. Ada foto korban, foto samar pria di ruang demo, potongan serat, denah apartemen, struktur perusahaan, hingga nama Davin yang kini mulai tidak lagi berada di pusat lingkaran. Pelan-pelan, Ardan mencoret lingkaran di sekitar nama itu dan menarik garis baru pada seseorang yang sejak awal tidak begitu mencolok namun selalu berada di pinggir kasus. Seseorang yang memiliki kuasa cukup besar untuk menghilangkan bukti dan memanipulasi alur penyelidikan. Seseorang yang namanya akan terungkap tidak lama lagi. Nama sebenarnya di balik serat keperakan. Hujan kembali turun malam itu, menimpa jendela ruang kerja Ardan dengan ritme yang teratur namun berat. Ia memandangi dinding investigasi yang kini penuh garis merah dan catatan keterhubungan, tetapi semuanya mengarah pada satu simpulan yang tidak lagi bisa ia abaikan. Davin bukan pembunuhnya. Ia hanyalah orang yang berada di posisi yang salah, pada waktu yang salah, dan mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Namun Ardan tahu bahwa kejelian polisi bukan diukur dari seberapa cepat mereka menemukan tersangka, melainkan seberapa lama mereka sanggup mempertanyakan semua temuan hingga tidak lagi ada ruang bagi keraguan. Dan setelah memeriksa kembali kronologi, akses, pola kerja, hubungan internal, hingga pemahaman tentang panel PX-17, barulah kebenaran itu terlihat jelas. Paginya, Ardan dan Lira memutuskan kembali ke Lunaris Fiberlab, kali ini dengan tujuan yang jauh lebih langsung. Bukan lagi untuk mencari petunjuk kecil, tetapi untuk menyingkap siapa yang selama ini menggerakkan benang-benang halus yang mengarahkan perhatian pada Davin. Mereka meminta rekaman akses biometrik ke ruang prototipe untuk hari-hari ketika Vania bekerja. Pihak perusahaan awalnya ragu-ragu, tetapi akhirnya memberikan data lengkap. Saat Ardan memeriksa daftar masuk keluar staf, ia menyadari pola yang selama ini luput dari perhatian. Setiap kali Davin berada di ruang demo, ada satu orang lain yang selalu masuk beberapa menit sebelumnya dan keluar beberapa menit setelahnya. Orang itu tidak pernah muncul dalam foto, tidak pernah muncul dalam laporan kegiatan, namun selalu berada di tempat yang sama tanpa terdeteksi oleh siapapun. Nama itu adalah Dr. Sena Gautama, Kepala Divisi Prototipe dan orang yang bertanggung jawab penuh atas proyek PX-17. Ardan menatap nama itu cukup lama. Pria itu memiliki reputasi sebagai ilmuwan tekstil jenius, dihormati karena pencapaiannya, namun juga dikenal tertutup dan memiliki standar ketelitian yang hampir tak manusiawi. Ia punya akses ke setiap material pribadi di ruang prototipe, memiliki alasan kuat melindungi rahasia perusahaan, dan satu hal yang nyaris terlewatkan, dialah yang merekomendasikan Davin untuk bekerja di sana. Dan rekomendasi itu mungkin bukan kesempatan, melainkan penempatan sengaja. Ardan dan Lira segera menuju ruang kerja Dr. Sena. Ruangan itu bersih, asimetris, dan tersusun rapi hingga tampak seperti pameran laboratorium pribadi. Dr. Sena sendiri duduk di balik meja, dengan ekspresi tenang yang tidak mencerminkan apapun yang sedang terjadi. Ardan memperhatikan bagaimana gerakan tangannya teratur, terlalu tenang bagi seseorang yang mengetahui polisi tengah membongkar kasus pembunuhan. Ardan mengajukan pertanyaan teknis seputar panel PX-17, dan saat itulah Ardan melihat perubahan kecil di wajahnya, bukan ketakutan, tetapi kewaspadaan yang sangat terlatih. Dr. Sena mengatakan bahwa panel itu proyek gagal dan sudah dimusnahkan. Tetapi laporan inventaris menunjukkan panel itu masih disimpan di ruang gudang samping, hingga sehari sebelum kematian Vania. Ketika Ardan menunjukkan foto lama ruang demo dan catatan Vania mengenai presentasi yang tidak boleh disentuh, Dr. Sena mulai kehilangan ekspresi netralnya. Ia menyadari bahwa polisi telah menemukan lebih banyak dari yang ia kira. Lalu Ardan menyodorkan potongan serat yang ditemukan pada bantal pembunuhan. Reaksi Dr. Sena sangat halus, tapi cukup bagi Ardan. Serat itu berasal dari material Himesilv, bahan eksperimental hasil rancangan langsung Dr. Sena untuk panel isolasi suara kelas tinggi. Hanya ia dan 3 orang lain yang memiliki akses untuk membuka gudang penyimpanan material itu. Dan hanya kepala divisi yang diizinkan membawa sampel keluar ruangan untuk uji mandiri. Dengan kata lain, bantal yang digunakan membunuh Vania hampir pasti dibuat menggunakan akses yang hanya dimiliki Dr. Sena. Ketika Ardan menyampaikan temuan itu di mejanya dengan suara datar namun tegas,
Dr. Sena akhirnya berbicara jujur. Ia tidak menyangkal, tetapi juga tidak terlihat bangga. Wajahnya bukan wajah seorang pembunuh impulsif, melainkan seseorang yang hidup dalam ketakutan tersendiri. Panel PX-17, menurut pengakuannya, bukan sekadar panel akustik. Itu adalah proyek yang melibatkan teknologi penyimpanan suara level tinggi, suara yang dapat direkam secara pasif dari ruangan sekitar tanpa alat elektronik. Teknologi itu berpotensi disalahgunakan untuk pengawasan ilegal dalam skala besar. Fania, yang tidak tahu apa-apa, mendekor ruang demo dan secara tidak sengaja menemukan bahwa panel PX-17 memantulkan suara tanpa ada input perangkat. Ketika ia mempertanyakan hal itu, Dr. Sena panik. Ia diberi tekanan dari atas agar menjaga rahasia, dan dalam ketakutannya, ia memilih metode yang paling ia kuasai, menghilangkan saksi dengan benda yang tidak meninggalkan suara. Fania dibunuh bukan karena kebencian, tetapi karena berada di jalur rahasia yang tak seharusnya ia ketahui. Dan Davin? Hanya karyawan baru yang kebetulan berinteraksi dengan proyek itu, lalu diposisikan sebagai kambing hitam agar penyelidikan mengarah padanya. Kasus itu akhirnya ditutup 5 hari kemudian. Davin ditemukan bersembunyi dalam ketakutan di sebuah rumah kontrakan tua di luar kota. Ia bukan pelaku, hanya saksi yang tidak pernah diminta bicara. Fania mendapat penghormatan terakhir dari keluarga dan teman-temannya. Sementara Dr. Sena ditahan dan menghadapi tuntutan yang berat, bukan hanya karena pembunuhan, tetapi karena menyembunyikan teknologi yang dapat mengancam privasi publik. Pada akhirnya, Detektif Ardan memandang kembali serat keperakan kecil yang menjadi awal dari segalanya. Petunjuk itu tampak sepele, hampir tidak berarti, tetapi justru serat itulah yang mengarahkan mereka pada kebenaran yang tersembunyi. Kadang, kebenaran bukan terletak pada hal besar yang mencolok, justru pada sesuatu yang tipis, rapuh, dan hampir tidak terlihat, namun tidak pernah berbohong. Dan kasus ini ditutup dengan satu kesimpulan yang tidak akan mudah dilupakan. Nama yang mengejutkan itu bukan milik seseorang yang muncul dari kegelapan, tapi seseorang yang selama ini berdiri di tempat paling terang, hingga semua orang lupa mencurigainya.